Selamat datang dalam program digitalisasi SIMaster Akademik. SIMaster Akademik adalah sebuah sistem informasi manajemen sekolah terpadu yang mana aplikasi ini akan membantu sekolah dalam mengelola data-data sekolah pada satu aplikasi. Dan pada video ini kita akan berfokus pada panel siswa dan wali murid, yaitu bagaimana siswa atau orang tua siswa dalam menggunakan aplikasi ini sebagai wujud digitalisasi sekolah, yang mana aplikasi ini memiliki banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh siswa ataupun wali murid. Wali murid atau orang tua dapat terbantu dalam memantau kegiatan yang ada pada sekolah, melihat prestasi, melihat tagihan pembayaran, serta melihat raport dari anaknya. Untuk menggunakan aplikasi siswa dan wali murid pada digitalisasi sekolah semester akademik, kita akses dulu lewat web browser. Di sini karena saya menggunakan laptop sehingga saya menggunakan Google Chrome ya. Aplikasi ini juga bisa digunakan menggunakan HP. Sama, pakai browser juga, kita tinggal akses alamatnya siswa.akademik.co.id. Saya login sebentar. Oke. Nah, secara default Anda akan diarahkan ke halaman login. Karena memang halaman ini tidak untuk semua orang. Halaman ini hanya bisa diakses oleh siswa-siswa yang sudah memiliki akun. Pertama, saya akan menggunakan contoh salah satu siswa ya. Saya masukkan namanya Adiba Sakila Arkana at sdmuh.tegalrejo.schid. Kemudian saya masukkan passwordnya. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan email dan password ini? Anda akan mendapatkan akun email dan password ini dari TU sekolah. Kemudian bila sudah dimasukkan email dan password, tekan tombol login. Nah, bila akun benar, otomatis masuk ke halaman dashboard siswa. Yang wajib pertama kali dilakukan adalah mengatur tahun ajaran dengan tahun terkini. Karena sekarang saya berada di bulan Februari 2023, maka ikutnya tahun ajaran 2022-2023 semesternya genap. Informasi yang disajikan pada aplikasi ini, yang pertama adalah jadwal kelas. Karena hari ini adalah hari Jumat, maka di sini disajikan informasi jadwal hari Jumat. Yang mana pada contoh ini, siswa Adiba Sakila Arkana, dia kelas 1A, terdapat mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian pada jam 9.40 terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat kalender, kemudian shortcut atau menu untuk menuju fitur-fitur lainnya. Kita gunakan fitur yang menu dari sebelah kiri. Pertama, menu profil. Di menu profil, di sini terdapat detail informasi siswa, yang mana orang tua atau siswa yang menggunakan aplikasi ini disarankan untuk melengkapi datanya. Data ini akan berguna sekali untuk pihak sekolah. Pertama, data siswa, kemudian simpan bila sudah data orang tua, simpan data wali diisi, simpan, kemudian terakhir data password. Bila password yang diberikan pihak TU sekolah dirasa kurang aman dan ingin diganti. Kita masuk ke fitur selanjutnya yaitu jadwal. Fitur jadwal ada dibagi menjadi dua, ada KBM atau kegiatan belajar mengajar, dan yang kedua ada ujian. Kita masuk ke yang KBM. Di fitur KBM ini akan ditampilkan jadwal yang diikuti oleh siswa terkait, siswa yang melakukan login tadi. Karena dalam hal ini saya mencontohkan siswa Adiba Sakila Arkana, maka di sini muncul jadwal dari siswa Adiba Sakila Arkana. Bila dirasa terlalu panjang, bisa dipilih hari. Kita hari Jumat ya. Nah, ternyata hari Jumat terdapat dua jadwal. Bagaimana dengan menu presensinya? Kita tahan dulu. Selanjutnya kita masuk ke jadwal ujian. Nah, dalam hal ini UTS masih kosong, UAS masih kosong. Itu artinya apa?
memang pada detik ini, hari ini 3 Februari, belum ada jadwal ujian. Bila nanti sudah ditetapkan oleh pihak sekolah akan ada agenda ujian, nanti akan muncul jadwalnya di menu ini. Ya, kita kembali ke KBM lagi. Kita akan melihat absensi. Sebagai contoh, pada hari Kamis kemarin kita ada katakanlah bahasa Jawa gitu ya. Kita akan melihat presensi atau kehadiran dari siswa tersebut. Kita lihat menu presensinya. Ini di sini belum ada data presensinya. Kita lihat data yang ada ya. Seni batik mungkin ada. Nah, di sini seni pada pertemuan ke-1, siswa yang bersangkutan dinyatakan hadir oleh gurunya. Sehingga andaikan saya orang tua dari siswa yang bersangkutan, saya bisa melihat anak saya hadir pada mata pelajaran tersebut, gitu ya. Kita ambil contoh lain lagi. Di sini bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini lihat lagi. Oh, pertemuan ke-1 pengenalan to be materinya. Jadi orang tua bisa memantau, oh anak saya pertemuan ke-1 dapat materi pengenalan to be. Kemudian keterangan, oh anak saya hadir. Pada pertemuan kedua, dengan dapat materi verb plus ing ya, kemudian keterangan hadir, dan seterusnya. Gitu ya. Dan ini adalah absensinya si Adiba Sakila Arkana yang mana bisa dipantau oleh orang tua melalui aplikasi ini. Kita lanjut ke menu materi. Menu materi adalah apabila guru mengupload materi, maka siswa dan orang tua melalui aplikasi ini dapat mengunduh materi. Di sini secara default kosong, kita akan melihat materi dari Ibu Melinda. Oh, ternyata di sini ada materi penjumlahan. Keterangannya praktik penjumlahan di rumah dipandu orang tua. Oke, kita download materinya. Seperti itu. Yang mana nantinya tentu ya semua mata pelajaran akan ada materinya, bahkan satu mata pelajaran bisa lebih dari satu materi yang bisa diunduh orang tua. Hal ini sudah sejalan ya dengan amanat pemerintah yang mana orang tua juga dilibatkan dalam mendidik putra-putrinya. Oke, kita lanjut ke ujian online. Di sini terdapat mata pelajaran yang mana belum terdapat satupun ujian online ya. Tematik matematika al-Islam ini belum ada soal online yang bisa dikerjakan, sehingga kita skip saja. Kemudian kita lanjut ke raport. Nah, raport adalah nilai yang diperoleh siswa Adiba Sakila Arkana saat dia masih kelas 1A. Kenapa 1A? Karena ini ya, tahunnya 2022-2023 kan beliau kelas 1A. Dan di sini nilai yang sudah masuk baru satu, nilai bahasa Inggris beliau dapat nilai 40 sehingga predikatnya D. Nah, di sini sebagai orang tua tidak perlu risau atau khawatir. Karena apa? Karena ini nilai sementara. Kok saya bisa tahu ini nilai sementara? Tentu, kan sekarang belum UTS, belum UAS juga. Sehingga nanti di akhir semester baru nilai ini akan terupdate dengan nilai final atau nilai akhir dari siswa yang nantinya akan dimasukkan ke raport. Nah, bila Anda ingin mencetak raportnya, silakan tekan tombol cetak di sini. Namun perlu saya ingatkan kembali, ini masih nilai sementara. Seperti itu ya. Nanti nilainya semuanya akan penuh. Semua mata pelajaran yang diikuti oleh anak ya, Adiba Sakila Arkana nantinya akan ada nilainya di sini. Kita lanjut lagi ke menu pembayaran. Nah, salah satu fitur penting dalam aplikasi siswa akademik ini yaitu pembayaran, yang mana orang tua bisa melihat item dan tagihan pembayaran sekolah. Kita akses fiturnya, kita klik. Nah, ini hanya sebagai contoh ya, menampilkan data pembayaran untuk tahun ajaran 2022-2023, yang mana pihak sekolah mengenakan biaya SPP sebesar 110.000 dan sudah dibayar sehingga statusnya lunas untuk bulan Agustus. September, Oktober, November, Desember sudah dibayar semua oleh orang tua siswa sehingga statusnya lunas. Dan saat ini masih punya tagihan untuk SPP Januari sampai Mei, kita masuk pack 2, sampai Juni sampai Juli. Oh, sehingga masih ada 7 kali ya pembayaran SPP
yang statusnya masih tagihan. Dan sebelah kanan sini sudah ada totalnya. Total tagihan pembayaran ada Rp770.000. Nah, bila sebagai orang tua ketika melihat informasi ini merasa ada kekeliruan, perasaan sudah saya bayar kok masih ditagih gitu kan, atau perasaan belum saya bayar kok di sini tercatat lunas, maka bisa konfirmasi ke sekolah, ke bendahara sekolah, atau menghubungi kontak bendahara sekolah. Nah, dengan adanya fitur ini menjadi keterbukaan ya, keterbukaan informasi pembayaran antara pihak sekolah dengan orang tua siswa sehingga transparan, jelas ya yang sudah dibayar berapa, yang kurang berapa. Nah, lalu bagaimana jika ingin membayar lewat transfer? Apakah bisa? Tentu bisa. Program digitalisasi sekolah ini menunjang fitur itu, yaitu tinggal tekan tombol bayar di sini. Kita lihat ya, di sini ada SPP Januari 110.000. Kita tekan bayar, kita mau transfer ke bendahara. Kalau bendahara berarti ini cash ya. Kita mau transfernya ke sini lewat Bank BPD DIY. Misal kita transfernya dari Bank BRI misal, tapi kan tujuannya BPD DIY. SPP-nya 110.000. Kemudian kita tinggal tekan bayar. Nah, di sini maka ada informasinya, ada konfirmasi. Setiap pembayaran di atas wajib Anda isi bukti konfirmasi. Oke, kita isi buktinya, kita masukkan gambar struk dari ATM nah, gitu ya, struk bukti transfernya. Oke, saya akan pilih gambar random ya. Mohon maaf ini saya pilih gambar random, bukan gambar struk. Katakanlah yang ini saja, yang sekiranya netral. Katakanlah yang sekiranya netral, tidak ini aja deh, yang ini aja. Oke, kemudian kita tekan tombol konfirmasi. Nah, peran Anda sebagai orang tua yang membayar lewat online itu cukup sampai situ. Nanti biarkan si bendahara sekolah yang memverifikasi dan memvalidasi. Perlu WA ke bendahara enggak? Itu opsional saja. Bila ingin cepat-cepat diproses, perlu WA. Tapi tidak WA pun bendahara sudah standby di depan aplikasi ini. Tentu di aplikasinya bendahara sendiri ya. Dia akan mengkonfirmasi, memverifikasi pembayaran Anda. Bila dinyatakan, oh iya betul sudah masuk, maka SPP Januari ini akan tercatat. Seperti itu. Nah, Anda sendiri juga bisa melihat konfirmasi yang Anda lakukan tadi di sini. Oh iya, tadi saya transfer ke rekening sebesar 110.000, tapi statusnya masih menunggu verifikasi admin atau bendahara. Cukup sampai situ saja untuk tugas Anda di bidang pembayaran. Namun bila masih ragu menggunakan ini fitur pembayaran online gitu ya, Anda bisa datang kok ke bendahara sekolah, membawa uang tunai, langsung dibayarkan ke bendahara sekolah. Nanti bendahara sekolah akan menginputkan ke sistem dan otomatis akan tercatat di sini pula. Seperti itu. Dan terakhir, bila masih ada fitur yang dirasa kurang bisa dipahami, dapat akses menu panduan. Di sini sudah ada penjelasannya. Nah, dalam program digitalisasi sekolah ini, fiturnya berkembang. Memang per Februari 2023, kita sudah disajikan fitur profil, jadwal, materi, ujian, raport, pembayaran. Nah, di kemudian hari, termasuk ini ya, di jadwal nanti ada presensinya. Nah, di kemudian hari, fitur ini akan berkembang. Jadi tidak hanya fitur-fitur apa yang ada saja. Misal, di kemudian hari ada fitur upload tugas secara online. Atau misal di kemudian hari ada fitur pengingat tagihan pembayaran seperti itu. Akan terus berkembang. Kita harus menyambut baik program digitalisasi sekolah ini tentunya demi kemandirian, demi kemajuan dan kemandirian putra-putri bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih. Selamat mencoba.